Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Lampung. Afwan Ustaz, Ana sudah 2 kali gagal menikah. Apakah yang harus saya lakukan untuk memilih calon istri yang selanjutnya? Selanjutnya, Masya Allah, apakah harus saya serahkan kepada orang tua saya sepenuhnya atau saya mencari sendiri? Baik, mana yang lebih baik? Alhamdulillah. Baik, ada yang mau jawab? Ya, tidak usah ngarang ya, karena kita fokusnya pada Al-Quran, kita kembalikan pada Al-Quran. Silahkan Anda catat dulu dalilnya. Pertama, Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-26. Ikhtiarnya ada di Quran surah ke-49 ayat 13. Ayat 13. Baik, perhatikan kalimat Qurannya. Lihat hukum Allahnya ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perhatikan hukumnya. Dalam hal berkehidupan itu kata Allah, maka dipasangkan yang buruk ketemu yang buruk lagi. Sebaliknya yang baik ketemu dengan yang baik lagi. Bila Anda laki-laki yang baik, maka Anda pun akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Tapi jika Anda laki-laki yang tidak baik, maka insting Anda pun akan membimbing bertemu dengan yang tidak baik lagi. Dan fitrah Anda pun seketika akan menolak. Silakan. Ya, misal, mohon maaf ya, Anda punya perilaku buruk dijodohkan misalnya dengan orang-orang yang soleha, yang baik, itu secara fitrah hidupnya dia sulit untuk menerima tuh. Ya, hati kecilnya ada penolakan dalam jiwanya. Di baik akan ketemu baik, jelek akan ketemu jelek. Maka kalau Anda ingin menemukan pasangan yang baik, maka jadilah orang baik. Dekati Allah. Maka Allah akan tunjukkan pada yang terbaik menurut Allah untuk jadi pasangan Anda dalam kehidupan. Masya Allah. Barangkali 1 kali Andanya baik, lawan belum baik, maka diarahkan pada yang lebih baik lagi. 2 kali bahasa manusianya gagal, tapi mungkin menurut Allah saking baiknya Anda, ditunda sampai Anda menemukan yang terbaik sesuai dengan kebaikan Anda. Ya, Masya Allah. Bagaimana cara mencarinya? Jangan diam. Jangan diam. Gak usah bikin status. Memang saya mungkin baik menurut Allah. Anda belum tentu. Ya, jadi kalau Anda sudah merasakan baik dalam kebaikan yang tidak perlu Anda sampaikan, maka ikhtiar kata Quran, tetap mencari. Ya, awas, jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu gak akan pernah merubah qadar. Ya, tidak akan pernah. Hadis di Al-Arba'in kalau mau cepat, nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri dari Abdullah bin Mas'ud. Di antara qadar itu 2 misalnya. Mohon maaf ya, ajal itu qadar. Ajal itu batas usia kita sampai meninggal. Di Anda mau nangis-nangis supaya ditunda waktu meninggalnya, gak akan nyampe Pak. Ibu mau dipercepat, ya Allah, saya sudah bosan dengan kehidupan dunia, saya ingin cepat menghadapmu saja. Jangan dulu, tunggu, belum waktunya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika selesai waktunya, itu tidak akan pernah ditunda, dimajukan pun enggak bisa, dan malaikat maut pun enggak akan bisa merubah itu. Malaikat maut enggak bisa. Ya. Begitu waktunya tepat, Ustaz Adi meninggal malam ini jam sekian, selesai. Karena Ustaz sedang ceramah, terusin aja dulu. Saya pergi ke salah satu jamaah dulu aja, Pak Miono saya bisa. Ya kalau sudah jadi ya jadi, itu ajal namanya. Rezeki juga begitu. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Ya. Jadi kita harus ada ikhtiar dulu, baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru, di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Lihat kalimatnya, ya ayyuhan nas, hei manusia. Persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka, ayo cari. Ya, hei ya ayyuhan nas. Nas di situ memberikan batasan, kalau Anda manusia, maka jodohnya pun manusia lagi. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jadi jangan cari masalah, sudah jadi manusia pengen nyari jin lagi jodohnya. Itu yang keterlaluan. Kenapa Pak ada kereta kencana di sini?
Oh, itu istri saya. Memang Anda nggak bisa lihat. Siapa Pak? Ya Roro Kidul itu. Oh, Roro Kidul. Masya Allah. Ya, jadi nggak usah macam-macam lah gitu ya. Jin dengan jin lagi, manusia dengan manusia lagi, binatang dengan binatang lagi, selesai. Ya ayuhan nas, hei manusia, cari jodoh di kalangan manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan aturan kedua, lelaki dan perempuan. Jadi jodoh Anda itu adalah jodoh yang berlawanan jenisnya, laki-laki ketemu perempuan. Hati-hati, ini aturan umum ini. Jadi nggak bisa kalau ada laki-laki ketemu laki-laki, bukan jodoh namanya. Joni itu. Ya. Perempuan dengan perempuan itu bukan jodoh juga. Maaf ya, tidak harus menjadi manusia untuk memahami seperti itu. Binatang saja mengerti. Silahkan cek itu saat Idul Adha. Al-Ihsan membeli kambing, Masya Allah, disimpan di situ. Kambing itu karena nggak punya nilai takwa, punyanya cuma nafsu, sedangkan nafsu membawa kepada amarah yang tidak baik. Quran surah 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Walaupun di dekat masjid suara adzan itu bergelimang nyampe ke pendengaran kita, kambing nggak akan peduli. Kalau sudah datang hasratnya, kambing jantan ngejar-ngejar yang betina. Begitu. Tapi Masya Allah saking sadarnya kambing, yang jantan ngejar yang betina. Sampai hari ini saya belum pernah temukan. Dan tidak ada artikel ilmiah mengatakan kambing jantan mengejar yang jantan lagi. Kambing betina nunggu-nunggu dikerjain sama kambing betina lagi. Demi Allah saya katakan, tidak ada istilah sampai hari ini kambing lesbi, sapi homo misalnya. Dan Anda bisa tertawa tuh. Kenapa Anda tidak menertawakan manusia-manusia yang homo dan lesbi untuk dia kembali pada kebaikan? Itu poin yang harus kita ambil. Jadi dengan beda ini itu baru jodoh. Ya, ada kemarin kalimat menarik tuh waktu aksi 212 itu kan, ada salah seorang dai menyampaikan, kita itu jadi baik karena diciptakan beda. Coba lihat orang tua kita pertama, Adam lawannya siapa? Hawa, maka lahirlah kita. Karena ada Adam, karena ada Hawa, orang tua kita beda. Coba kalau diciptakan Adam dengan Asep, gak akan jadi Anda. Ya, Hawa dengan Siti, jadi Siti Hawa, cuma dua itu aja gak akan nyambung. Jelas ya? Nah, ketika Anda merasa beda, cari pasangannya. Di mana? Syu'ubah wa qabaila. Syu'ubah, cari tempat yang beda-beda komunitasnya. Masya Allah, beda RT. Gak ketemu satu RT, kata Allah cari di beda RW. Gak ketemu satu RW, kelurahan, masih ada. Kecamatan terbentang, kabupaten cukup luas, Masya Allah. Gak ketemu, mungkin jodoh Anda bukan di provinsi ini, cari provinsi lain. Gak ketemu, saking hebatnya Anda, jodoh Anda bukan orang Indonesia, mungkin orang Malaysia. Gak ketemu, mungkin orang Afrika. Cari itu sampai ke ujung bumi, masih ada. Bahkan waqabail, mungkin RT-nya sama, tapi sukunya mungkin beda. Kamu nyari di suku ini, kata Allah bukan yang ini jodoh kamu, mungkin cari di yang lain. Cari sampai dengan ketemu. Masa iya semuka bumi gak ada yang cocok dengan Anda? Kalau nggak cocok mungkin bidadari jodoh Anda itu ya. Tunggu itu sampai dengan kebaikan-kebaikan tercipta. Insya Allah diberikan kebaikan-kebaikan sepanjang ada ikhtiar di situ. Tapi ingat, aturan ikhtiar itu diikat dengan nilai terakhir. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah bukan yang menghadirkan suasana mencari jodoh dengan cara yang buruk, tapi dengan cara yang takwa. Ta'aruf itu. Kenali dengan baik, lihat batas-batas agama, jangan langgar itu. Ada setan itu, hati-hati. Setan hati-hati. Ya, setan rumah tangga itu, bahkan dia menggoda sebelum Anda disatukan. Namanya dasim. Perempuannya disebut dasim, itu Anda yang tahu. Ya. Itu isyarat godaannya di Quran surah kedua ayat 102, posisi paling kiri itu, di pertengahan, dari atas sampai ke tengah itu. Ya, yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Setan ini tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah. Kalau sudah menikah, tapi kalau belum menikah Pak, Ibu, itu dibuat bermaksiat. Dibuat bermaksiat. Silahkan cek. Akad belum dilangsungkan, lamaran aja belum, tiba-tiba dibuat saling dekat supaya maksiat. Naik beca, sebeca, berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada, gitu kan, aja gitu. Tapi setelah menikah, Allahu Akbar, dibuat pecah tuh. Ya supaya maksiat aja. Nggak ada yang paling buruk kecuali pasangan masing-masing. Nyampe. Masya Allah, yang lain jadi baik. Pada suami, pasangan sendiri, istri sendiri, kalimat-kalimat jadi berubah. Pak, ngantar anak dulu ya, istrinya. Ya udah sana, istri orang. Ngantar anak dulu. Masya Allah, lembutnya luar biasa. Ya, Pak, nih makanan udah siap. Ini tehnya, ini kopinya. Ya udah mah. Suami orang, teh apa kopi Pak? Masya Allah gitu ya. Lembut sekali. Bisa nggak dipraktekkan dalam kehidupan itu? Itu tidak mudah kalimat demikian. Ya. Jadi, nah itu yang kiranya bisa dihadirkan teman-teman sekalian. Silahkan ikhtiarkan, mudah-mudahan Allah